Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog iNews Jabar kali ini. Dan tadi yang ingin saya tanyakan terkait kewenangan gitu yang juga bentuk sosialisasi. Emang tugasnya ngapain aja, kewenangannya apa aja khususnya dalam hal tadi kalau penindakan biasanya masyarakat yang berpikirnya ini mah mereka-mereka aja yang bertransaksi, nggak sampai ke akarnya atau nggak sampai ke produsennya begitulah Ya. ya. Tapi sebenarnya ada kewenangan ke sana ya Bea Cukai ya? Oh pasti karena yang justru yang kita target itu ya produsennya ya. Iya. Beberapa masyarakat melaporkan ke kami, ini ada penjual rokok ilegal di sini. Terus kami tidak langsung menindak. Maka lo kok nggak langsung tindak sih? Itu tidak kami tindak karena apa? Kita pantau dulu siapa sih ini penyuplainya. Udah tahu penyuplai ini dari mana nih asal barangnya. Nah, kita kerjasama dengan kantor-kantor bea cukai di daerah lain. Apabila kita menemukan tindak pidana asalnya, wah ini berasal dari sana pabriknya, kita teruskan ke sana informasinya. Di sana ketahuan pabriknya ya langsung istilahnya ditindak lah, dilakukan penegakan hukum untuk produsen rokok ilegal. Untuk di masyarakat ketahui bahwa di Jawa Barat ini memang tidak ada pabrik rokok sampai sedetik ini itu tidak ada ditemukan pabrik rokok ilegal. Karena pusatnya itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Kebanyakan yang kita temukan itu di sana gitu. Jadi memang yang kita kejar itu malah emang pabriknya gitu, pabriknya. Cuman yang di Jawa Barat ini ada pasar yang banyak kita kena itu adalah penjual sama dengan distributornya ya yang kita lakukan penindakan. Dan juga masyarakat juga hati-hati ya karena Undang-Undang 39 ini Undang Cukai ini itu di pasal 56 ini ada sanksi terhadap barang siapa yang menawarkan menyimpan ya barang kena cukai ilegal atau rokok ilegal yang tanpa pita cukai itu dikenakan sanksi pidana 1 sampai dengan 5 tahun. Menawarkan saja itu sudah ada sanksinya ya? Sudah sanksi atau didenda 4 kali nilai cukainya. Jadi kalau satu bungkus rokok itu cukainya 30.000, berarti kalau 4 kali berarti 120.000. Kali kalau dia menawarkan atau dia menjual ratusan ribu atau ribuan bungkus ya, tinggal dikalikan saja nilai cukainya berapa. Meski di KPB tidak ada ya produsen gitu ya, dan mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Tapi artinya dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga perlu ada langkah antisipasi tentunya. Nah, sejauh ini bagaimana untuk melibatkan masyarakat juga tentunya? Ya betul, peran masyarakat juga penting dalam memberikan informasi dan dari sisi verifikasi informasinya juga mungkin teman-teman Bea Cukai juga dengan teman-teman Satpol PP kami dan juga mungkin dengan Polres ya Pak ya, atau dengan APH-APH yang terkait gitu. Dan selebihnya mungkin kita Kominfo itu hanya ikut serta kalau ya istilahnya mendokumentasikan Pak, mendokumentasikan dan itu dokumentasi itu menjadi bahan edukasi untuk masyarakat gitu. Dan saya yakin bukan tadi hanya tidak sampai ke akarnya, mungkin teman-teman Bea Cukai juga pintu masuknya dari penjual dan penawar dulu ya Pak ya, nanti benang merahnya nanti ujung-ujungnya ke produsennya juga gitu. Ya mudah-mudahan di Bandung Barat tidak ada produsen yang besar Pak ya, yang merugikan negara gitu. Saya kira pendapat dari Pak Roy tadi ya, justru peran Diskomintik Kabupaten Bandung Barat ini menurut saya di era digital ini sangat krusial ya. Karena mengedukasi masyarakat bisa lewat media online atau bisa menjangkau seluruh wilayah yang begitu luas kan 1.300 km persegi itu kan dengan 1,8 juta penduduknya. Peran teman-teman di Diskomintik inilah yang menurut saya sangat krusial untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait rokok ilegal kepada masyarakat. Tadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mau ditambahkan dulu Pak Doni? Kami juga sebetulnya di kita tuh sudah ada terbentuk PPID Pak. Jadi ada pejabat pengelola informasi daerah dan kami itu sebagai PPID utama dan teman-teman di perangkat daerah atau dinas-dinas dan badan itu sebagai PPID pembantu. Jadi polanya itu ketika kami mencari bahan untuk kami sosialisasikan, DBH itu sendiri kan mungkin ada terbagi pelaksanaannya itu ke Dinas Kesehatan, ke Dinas Koperasi dan UMKM dan Satpol PP. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan yang alokasinya dari DPHCAT dalam rangka pembinaan, edukasi, pengawasan dan lain sebagainya itu kita dari tiap-tiap PPID yang kawan-kawan PPID yang ada di dinas terkait itu yang menginformasikan ke kita dan kita kemas melalui website resmi, kemudian media sosial yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan tadi
teman-teman influencer juga kadang kita libatkan gitu ya. Pak Yudi, tadi yang belum saya tanyakan terkait dengan ternyata salah satu pengawasannya juga Bea Cukai melibatkan jasa ekspedisi atau pengiriman barang gitu ya, berkolaborasi ya untuk bisa mencegah peredaran rokok ilegal itu seperti apa, Pak? Jadi tadi ya salah satu modusnya adalah pengiriman itu lewat jasa titipan. Nah, kita sudah MOU secara nasional dengan perusahaan-perusahaan jasa titipan yang beroperasi di negara kita. Nah, apabila ada pengiriman barang ya di hub-hub yang di jasa titipan itu kita ke sana dengan membawa mobile X-ray. Ya, kita masukkan paket-paket yang dicurigai ada rokok ilegal, kita masukkan ke mobile X-ray. Nanti itu kan ada citraannya kelihatan, wah ini ada rokok nih. Ya, ini kelihatan rokok ilegal. Ya, dari situ kita dengan disaksikan dengan teman-teman di jasa ekspedisi atau jasa titipan ini, kita bongkar dan ditemukan rokok ilegal di situ. Ya, kita nggak langsung ambil, tapi kita biarin dulu, kita pantau ini siapa penerimanya. Gitu. Oh, iya. Ya kan, ada beberapa yang dapat dari situ kita ternyata penerima kita ikutin barang buktinya ada yang penerimanya ya kita langsung tindak di situ sama penerima dari rokok ilegal itu. Dan itu juga tentunya dari tim Kang Doni juga ikut serta ya? Ikut biasanya untuk mendokumentasikan juga. Sejauh ini bagaimana temuannya untuk kejadian jasa ekspedisi di Kabupaten Bandung Barat nih? Jadi secara keseluruhan itu memang mayoritas itu 80% itu dapat dari jasa titipan. Justru di KBB 80% ya, itu? Jadi di KBB dan secara nasional pun sama. Jadi ininya sama modusnya sama. Jadi secara baik secara di daerah maupun di secara nasional sama modusnya. 80% itu kita dapat dari jasa titipan. Oke, itu juga makanya memang kenapa harus kita bekerja sama ya, gitu ya. Karena ternyata itu adalah salah satu jalan gitu ya orang mudah untuk mendapatkan rokok ilegal tersebut. Oke, Pak Doni, mungkin ini karena kita sudah harus mengakhiri perbincangan kesempatan kali ini, mungkin ada yang ingin ditekankan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya dari Pak Doni untuk hal ini? Kita sebagai penerima manfaat ya Pak ya, istilahnya penerima manfaat dari adanya dana bagi hasil cukai tembakau ini, ya kita akan mengoptimalkan sebagaimana peruntukan alokasi dari DBHCAT tersebut, dan saya harapkan dan saya himbau kepada seluruh masyarakat mungkin ya, karena tidak hanya rokok tanpa cukai itu tidak hanya merugikan diri sendiri karena mutunya juga tidak terjamin ya Pak ya, itu juga merugikan negara gitu kan. Mungkin itu saja Pak. Dari Pak Yudi ada yang ditekankan untuk masyarakat? Untuk masyarakat tadi ya sudah disampaikan Pak Doni bahwa kalau ada yang menawarkan rokok ilegal ditolak saja ya, tolak atau laporkan juga ke kami, bisa ke HLPP di Perintah KBB, bisa juga langsung ke WhatsApp kami di 0877 8486 1286. Ya. Silakan kalau ada yang menjual, silakan foto, share lokasinya di mana. Itu salah satu partisipasi masyarakat untuk apa? Untuk biar karena dana cukai itu kan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ya, kalau dana rokok ilegal ini kan dinikmati oleh oknum-oknum yang pembuat rokok ilegal kan itu. Mungkin itu. Selain WhatsApp juga mungkin dari media sosial bisa ya Pak ya? Mereka yang bisa ya lewat Instagram, lewat website Bea Cukai. Apa Pak? Tambahan mungkin ya. Silakan. Kami baru saja mungkin belum terinformasikan. Kita baru saja mendevelop satu aplikasi untuk teman-teman Linmas Pak. Mungkin itu nanti ke depannya Pak. Kita karena informatika itu salah satunya, kalau sekarang kan mungkin jadi Komdigi ya Pak. Jadi sisi digitalnya daripada Kominfo itu, pengelolaan digital itu mungkin kita sudah membantu teman-teman Satpol untuk mendevelop satu aplikasi jadi supaya pelaporan pelanggaran perda-perda di lapangan itu bisa cepat tersampaikan, dan mungkin itu salah satu kontennya bisa kita masukkan wah ini ada rokok ilegal ini, jadi bisa langsung gitu. Ya, artinya kan semakin banyak medianya untuk bisa melaporkan, harapannya juga peredaran bisa semakin kita tekan gitu ya, Pak Yudi dan juga Pak Doni. Terima kasih sekali. Rasanya memang masih banyak hal yang ingin kita bahas begitu ya, tapi insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik bahasan yang tentunya tidak kalah menarik, dan harapan kita bersama tentunya tadi masyarakat ya tolak ya kalau ada, memang kan itu sudah dijelaskan ciri-ciri rokok ilegal seperti apa gitu ya. Kalau memang ciri-cirinya itu memenuhi ya tolak, jangan hanya tergiur harga murah, karena itu juga akan merugikan negara dan tentu kembali lagi merugikan oleh
masyarakat. Begitu ya Iya. Pak Yudi dan juga Pak Doni. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sukses Terima kasih. selalu ya dan selamat beraktivitas kembali setelah ini. Ya pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini soal DBH CHT. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakili kru yang bertugas saya Agung Karsena kembali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.